Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan waktu 5 hari bagi para perusahaan yang belum mendaftar penyelenggara sistem elektronik atau yang disingkat PSE untuk menunaikan kewajibannya. Jika tidak, maka blokir akan dilakukan. Sederet aplikasi akan aman dan ada juga yang terancam diblokir. Aplikasi apa aja ya yang akan diblokir? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Jelang penutupan pendaftaran, banyak nama-nama perusahaan teknologi raksasa yang terpampang dalam daftar PSE lingkup privat Kominfo, baik sebagai PSE asing maupun PSE domestik. Perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 2 layanan milik Apple yaitu App Store dan iCloud, lalu ada Twitter, Tinder, Call of Duty Mobile, Line, Zoom, Smadaf, PUBG Mobile, WeChat, GetContact, HBO Go, WeTV, Snapchat, Valorant, Indodax, dan Zalora. Layanan di bawah payung Meta yakni ada Facebook, WhatsApp, Instagram terdaftar sebagai PSE asing. Selain itu ada nama Telegram, Gojek, Netflix, Shopee, Genius, Genshin Impact, Ragnarok X Next Generation, Free Fire, Microsoft Cloud, MiChat, GoPay, OVO, TikTok, CapCut, My Pertamina, Mobile Legends, Spotify, Netflix, dan Traveloka yang sudah terdaftar PSE lingkup privat terlebih dahulu. Sebelumnya Kominfo mengungkapkan bahwa apabila perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia tidak mendaftarkan diri sebagai PSE lingkup privat lewat tanggal 20 Juli 2022, maka otomatis berubah menjadi ilegal. Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pengerapan mengatakan sanksi diterapkan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda administratif hingga pemutusan akses atau pemblokiran. Dengan adanya aturan-aturan ini, media asing pun menyoroti. Mereka memberitakan aturan kewajiban pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang diberlakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satunya adalah media asing berbahasa Inggris Reuters. Reuters membuka artikelnya dengan menuliskan kalau perusahaan Meta telah menandatangani kebijakan yang diberlakukan di Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Tertulis di sana bahwa kebijakan tersebut yang terbilang memaksa platform untuk mengungkapkan data pengguna dan harus mau menghapus konten-konten yang dianggap melanggar hukum seperti melanggar ketertiban umum. Di artikel tersebut tertulis kalau pemerintah Indonesia khususnya Kominfo sudah menghimbau terkait pendaftaran PSE lingkup privat ini sejak lama, bahkan sudah melakukan perpanjangan 6 bulan sampai 20 Juli 2022. Namun apabila platform digital asing yang tidak mau tunduk akan dikenakan sanksi dan ancaman pemblokiran. Artikel tersebut ditutup dengan informasi bahwa tujuan Indonesia memberlakukan kebijakan ini karena ingin mengurangi penyebaran dari misinformasi ataupun hoax. Mengingat Indonesia akan melaksanakan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Jadi masih ada nggak ya perusahaan yang belum mendaftar ke PSE hingga saat ini? Jawabannya ada, yaitu Google. Raksasa teknologi Google dan salah satu platformnya YouTube belum tampak di daftar PSE Kominfo. Kenapa ya? Mungkin jika Google tunduk pada aturan PSE, mereka secara tidak langsung rela memberikan data pengguna ke Kominfo dan mematahkan aturan mereka sendiri. Itu nggak sesuai sama kebijakan privasinya mereka, sama community guideline-nya mereka. Jadi sangat bertentangan. Artinya kita bisa melihat kalau PSE mendaftar, artinya mereka sudah melanggar kebijakan privasi yang sudah mereka tetapkan sendiri. Dan itu otomatis akan melanggar perjanjian mereka dengan penggunanya juga. Aturan-aturannya sendiri itu seperti apa ya, sampai-sampai muncul petisi untuk menolak Kominfo. Salah satunya ini nih, Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Pertama, jangkauan dilarang yang tercantum pada pasal 9 ayat 3, 4, dan 6 sangat luas. Misal, yang dimaksud dengan meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum di ayat 4b masih belum jelas standar atau ukuran yang menentukan. Kriteria informasi yang dilarang ini sangat ambigu karena salah satu contoh definisinya adalah konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Karena tidak ada definisi yang detail terkait hal tersebut menjadikan pasal ini menjadi sangat karet.
Selain itu, aturan PSE akan membuat platform digital sering menghapus konten. Sebab pada pasal 11 poin C disebutkan platform digital tidak akan dikenai sanksi pemutusan akses kalau sudah melakukan pemutusan akses pada konten yang dilarang. Aturan tersebut mendorong platform digital rajin untuk menghapus konten-kontennya. Kemudian pada pasal 14 disebutkan platform digital wajib menghapus konten dalam waktu 1 kali 24 jam sejak dikontak Kominfo. Untuk konten mendesak harus dihapus dalam waktu 4 jam. Jika tidak dihapus, Kominfo akan meminta provider untuk memblokir akses ke platform digital tersebut. Selain itu, platform digital juga bisa dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan terpisah. Terakhir, platform digital disebutkan wajib memberi akses ke kementerian dan aparat penegak hukum. Pada pasal 21 dan 36 disebutkan platform digital wajib memberi akses sistem elektronik dan data elektronik ke kementerian atau lembaga untuk pengawasan dan aparat penegak hukum. Bahkan di pasal 36, aparat penegak hukum meminta platform digital memberikan akses untuk melihat isi komunikasi private. Segelintir pasal tersebut rawan disalahgunakan. Biasanya itu digunakan untuk membungkam ekspresi teman-teman yang kritis terhadap pemerintah. Menurut pendapat kalian gimana nih? Setuju nggak sama aturan-aturan yang dibuat Kominfo ini? Coba tulis pandangan kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu update beritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Geolive supaya nggak ketinggalan berita-berita terbarunya. Sampai jumpa lagi di episode headline selanjutnya.